Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda kelas 5 Rufaida? Oke, hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran matematika kita tentang penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Jadi di sini nanti dalam satu penjumlahan itu bisa 2 atau sampai 3 bentuk pecahan ya. Oke, sebelumnya Ustazah minta maaf untuk tugas-tugasnya belum Ustazah periksa dari yang hari Senin sampai hari Kamis karena memang keadaannya anak Ustazah sakit dan hari ini alhamdulillah sudah membaik. Nah, insya Allah mulai hari ini coba diangsur untuk diperiksa ya. Oke, kita masuk penjelasan hari ini. Penjumlahan dan pengurangan bentuk pecahan. Oke, jadi Ustazah contohkan dulu. Oke, sebelum Ustazah contohkan, Ustazah ulangi lagi bentuk-bentuk pecahan. Yang kemarin kita pelajari itu ada pecahan biasa. Nah, ini namanya pecahan biasa. Ya. Oke, kemudian ada pecahan campuran. Nah, ini namanya pecahan campuran. Kemudian ada pecahan desimal. Ya, nah, desimal. Kemudian nanti akan Ananda temui juga persen, ya, bentuk persen. Nah, ini bentuk persen. Nah, jadi untuk pecahan desimal dan pecahan biasa, untuk pecahan desimal dan persen ini bisa kita jadikan menjadi bentuk pecahan biasa. Oke, contoh yang pecahan desimal. Kita harus perhatikan angka yang ada di belakang koma. Nah, kalau 0 ini kan di depan koma. Nah, angka yang di belakang koma. Nah, di sini ada dua angka 4 dan angka 5. Satu angka itu bernilai 10. Jadi setiap angka itu berkelipatan 10. Jadi kalau misalnya ada dua angka kelipatan 10, 10 kali 10 berarti 100. Nah, artinya 0,45 ini kita jadikan pecahan biasa jadinya 45 per 100. Kalau misalnya 0,4. Nah, ini kan hanya 1 di belakang koma. Nah, itu masih bernilai 10. Jadi artinya 4 per 10. Nah, kalau persen, semua persen itu dia bernilai 100. Jadi semuanya per 100. Jadi ini sama artinya 90 per 100. Ya. Oke, sekarang kita masuk kepada contohnya. Soal pertama, misalnya 25% ditambah 1 per 2. Oke, nih. Sebenarnya bisa kita mau jadikan pecahan biasa menjadi persen, sebenarnya bisa. Ya, nah sekarang Ustazah contohkan dulu yang persen kita jadikan pecahan biasa. Nah, tadi Ustazah sudah jelaskan kalau persen dijadikan pecahan biasa sama dengan per 100. 25 per 100 ditambah 1 per 2. Nah, ini mau dikerjakan langsung boleh atau 25 per 100 mau kita sederhanakan lagi boleh. Ya. Oke, misalnya kita sederhanakan sama-sama dibagi 5. Sama-sama dibagi 25. Jadi nanti hasilnya 1 per 4 ditambah 1 per 2. Sama dengan 2 ditambah 4 per 8 ya. 2 ditambah 4 per 8. Jadi hasilnya 6 per 8. Kalau bisa disederhanakan lagi boleh. Sama-sama bagi 2, 3 per 4. Ya. Oke, sekarang kalau misalnya yang pecahan biasanya kita jadikan persen. Ya. Nah, pecahan biasa untuk dijadikan persen itu sama dengan dikali dengan 100%. 1 per 2 dikali dengan 100%. Jadi 1 dikali dengan 100 hasilnya 100 per 2. Jadi 100 dibagi 2 hasilnya 50 per persen. Jadi nanti tinggal tambahkan 25% ditambah 75% ditambah dengan 50% sama dengan 75%.
Oke, mana yang lebih mudah dipahami? Mau yang pecahan biasa atau persen boleh. Sama. Oke, sekarang contoh yang berikutnya. Nah, itu kalau penjumlahan ya. Sekarang kalau misalnya yang desimal. Nah, yang desimal ya. Pecahan desimal ya. Misalnya 0,4 ditambah 21/3. Nah, ini kan lebih mudah kita jadikan semuanya pecahan biasa. 0,4 itu artinya 4/10 ditambah 2 dikali 3, 6, tambah 1, 7. 7/3. Jadi hasilnya 12 ditambah 70/30. Jadi hasilnya 82/30. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk contoh yang pengurangan ya, pengurangan. Misalnya 0,75 dikurang 50%. Nah, ini boleh kita jadikan persen saja biar mudah ya. 0,75 artinya 75/100 ya. Mau dijadikan persen berarti dikali 100%. Nah, ini kan mudah nih, kan bagi artinya coret-coret. Jadi tinggal 75%. 75% dikurang 50% sama dengan 25%. Atau contoh lain, 2/5 dikurang dengan 0,25 misalnya. Berarti 2/5 dikurang 25/100 ya, sama dengan 200 dikurang 125/500 ya. 2 kali 100 200, 25 dikali 5 125, 200 kurang 125/500. Oke, berarti hasilnya 75/500. Oke. Nah, demikian penjelasan Ustazah hari ini. Jadi nanti silakan Ananda pahami, atau misalnya kalau misalnya kurang paham boleh ditanyakan sama Ustazah. Nanti untuk tugasnya akan Ustazah fotokan. Terima kasih atas perhatiannya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.